Halo Ido, kembali lagi dengan saya dan Photoshop. Kali ini kita akan membahas tentang pen tool. Nah, tool-tool dasar pada Photoshop. Kali ini kita fokus ke pen toolnya. Nah, di sini ada beberapa subtool dari pen tool, ada freedom, add anchor point, dan convert point tool. Nah, untuk di sini kita fokus ke pen tool. Kalau ya sebelumnya kita bahas dulu. Kalau begitu kita bahas dulu tool-tool yang ini. Untuk freedom tool itu dia membuat shape atau dia membuat bentuk dari pen tool itu seperti pensil, seperti brush tool. Sesuai dengan keinginan, sesuai yang kita tarik. Nah, sini saya klik tahan, geser. Ya, teman-teman. Nah, kalau misalnya kita pakai pen tool, kita arahkan seperti ini. Kita buat sendiri shape-nya. Oke ya, teman-teman. Nah, itu perbedaan dari pen tool dan freedom tool. Nah, kalau misalnya add anchor point dan yang ini 3, delete anchor point dan convert point, bisa kita gunakan semuanya di pen tool. Oke. Nah, oke, di sini saya coba buat dulu shape. Nah, kita buat shape sembarang dulu. Nah, di sini kita sudah membuat bentuk berbentuk hati. Nah, untuk di 3 tool ini bisa kita gunakan bila sudah ada pola yang sudah kita bentuk dari pen tool atau freedom tool. Nah, untuk add anchor point dia akan menambahkan titik point. Nah, di sini ada titik. Nah, di sini di Photoshop dinamakan point. Kalau kita pakai add anchor point, dia bakal menambah anchor point. Oke, teman-teman. Nah, terus di sini ada delete anchor point. Untuk delete anchor point itu dia menghapus titiknya. Nah, ini. Oke, teman-teman. Nah, terus di sini ada convert point tool. Nah, ini convert point tool. Misalnya di sini ada bagian melengkung. Oke, teman-teman. Apabila kita pakai convert point tool, dia bisa kita buat dia lancip. Nah, atau sebaliknya dari lancip bisa kita tekan tahan terus geser, dia akan membentuk melengkung. Oke, teman-teman. Nah. Oke, lanjut lagi di pen tool. Di sini ada beberapa mode seperti yang sebelumnya kita bahas. Ada mode shape, pad, dan pixel. Nah, bisa kita gunakan ketiga-tiganya. Untuk di mode shape itu kita gunakan untuk membuat bentuk atau membuat objek. Kalau kita pakai pad itu untuk kita membuat seleksi. Ya, teman-teman. Di sini bisa kita atur warnanya. Terus di sini bisa kita atur garisnya, stroke-nya. Oke. Sini bisa kita atur lagi ukuran dari garisnya. Nah, di sini kita bisa atur. Di sini lagi bisa kita atur bentuk garisnya, apa garis putus-putus. Ya, teman-teman. Nah, di sini ada untuk mode pen toolnya bisa kita misalnya di sini kita buat lagi shape baru. Nah, dia akan membuat layer baru. Nah, kalau kita mau gabungkan ke dalam satu layer, nah sini bisa kita gunakan ini combine shape layer. Dia akan tetap dalam satu layer. Cuma dia kalau kita bertemu dengan objek yang ini, dia akan menyatu. Oke, teman-teman. Nah, dia menyatu. Garisnya tersambung ke objek ini. Oke, next lagi di sini ada subtract from shape. Dia akan menghapus
Nah, dari objeknya kita coba. Nah, dia menghapus. Oke teman-teman, lanjut lagi. Di sini ada intersect shape area. Jadi dia mengambil pas di sini, kita seleksi dulu sini intersect. Jadi dia cuma di bagian dalamnya yang ter, ter tertampil. Nah, untuk bagian luarnya dia tidak kena. Sini kita hapus dulu ini, hapus dulu ini. Kita pakai intersect, kita gabungkan. Nah, bila kita klik satu kali dia langsung kosong, tidak ada warna. Nah, oke. Jadi cuma di bagian dalam yang tertimpa pada shape-nya. Oke. Nah, itu untuk intersect. Lanjut lagi, ini exclude overlapping. Nah, lanjut lagi di sini ada exclude oversampling shape. Nah, di sini dia kebalikannya dari tadi. Bagian yang tertimpa bakalan yang kosong. Oke. Nah, tapi yang paling sering saya gunakan untuk membuat vektor di Photoshop atau pixel di Photoshop, saya gunakan yang ini saja, new layer atau combine shape layer. Nah, oke. Lanjut lagi di oke. Nah, mungkin cukup sampai sini untuk tidak sudah. Oke, lanjut lagi ke mode pad-nya. Nah, untuk mode pad kita ke foto sini. Nah, untuk mode pad kita ganti dulu. Nah, di sini kita buat layar. Nah, di sini untuk mode pad dia tidak bisa kita gunakan new layer karena dia bakalan menyatu dengan layar foto. Oke ya. Untuk mode padnya, kalau mode shape dia akan membuat layar baru yang bermode shape. Oke, jadi di sini kita pakai combine layar saja. Nah, untuk pad layer fungsinya itu untuk membuat seleksi. Nah, seperti ini. Saya kasih contoh dulu. Saya tidak buat lebih detail hanya karena untuk memberikan contoh kepada teman-teman fungsi dari pen tool bermode pad. Oke teman-teman. Nah, sudah seperti ini. Bisa kita buat ini, bisa kita buat ke jadi seleksi. Kita bisa atur di sini radiusnya, langsung oke saja. Nah, dia bakalan membuat seleksi. Oke ya teman-teman. Nah, oke. Terus selain itu kita coba buat lagi. Nah, di sini bisa kita buat lagi juga jadi max. Nah, seperti kita hapus dulu. Nah, biar jelas. Nah, ini kan saya hapus dulu layar satunya. Delete. Yes. Nah, sini coba kita buat make mask. Di sini kita buat max. Nah, dia akan membuat layar max. Oke, seperti di pembahasan beras sebelumnya. Nah, bagian warna putihnya ini dia tampil.
Untuk bagian warna hitam itu dia menghapus, bagian warna putihnya dia itu menerapkan. Oke. Oke teman-teman. Nah ini untuk max. Kita Ctrl Z dulu. Kita coba. Nah sini juga bisa kita make shape. Nah kalau kita make shape dia bakalan membuat layer baru dan bisa kita atur warnanya juga kembali. Jadi kita ganti ke shape dulu baru bisa kita ganti warnanya. Oke teman-teman, dia kembali seperti sama saja kalau kita mulai dari shape. Nah, oke, jadi cukup sekian untuk video tentang pen tool pada kali ini. Sekian dari saya, salam video.